oke nih, Wi. Kan saya pernah dengar ya bahwa Dwi itu kan pertama sekali masuk kuliah itu kan di asrama ya. Iya. Nah, Alhamdulillah. katanya pernah mengalami kejadian horor tuh. Gimana tuh, Wi? Kejadian horor di asrama itu waktu pertama sekali masuk nih. Sekali masuk itu aku kan dapat jadwal check-in asrama itu pertama kali. Jadi pas pertama kali masuk itu masih orang dikit yang jadwal masuk hari itu. Nah, karena masih orang dikit, ya udah kan dapat kunci nih. Alhamdulillah dapatnya di lantai 2. Itu asrama 5 lantai. Nah, lantai 2. Terus waktu aku pertama sekali masuk itu ngelewatin salah satu kamar. Itu di lantai 1 ya? Lantai 2. Oh, sudah di lantai 2 itu. Lantai 2. Udah mau diantar ke kamar aku. Nah, itu kayak ngerasain beda gitu dingin ya kalau lewat gitu kan. Kayak dari kamar itu ada ngeliatin dari jendela gitu. Nah, udah nih masuk, udah lah anggaplah apa angin atau apa kan gitu. Udah masuk ke kamar aku. Bagus sih, bersih, bagus, rapi gitu kamarnya. Nah, tapi awalnya itu aku nganggap biasa aja. Bagus nih kamar, udah tenang juga suasananya, nggak ada angin-angin apa yang ngerasa aku nggak enak gitu kan, ya ada. Nah, tapi waktu mau tidur itu aku cuman kayak ngerasain ada orang jalan di atas aku gitu kan. Hari pertama lo ya? Hari pertama. Tapi ya awalnya aku positive thinking aja kan, kali ada orang di atas gitu kan. Ya. Nah, mau ngecek keluar ada orang atau enggak, ya udah malam takut juga kan. Ya jadi ya tidur aja. Besok paginya sekitar jam 5-an itu aku kayak ngerasain ada orang mati hidupin saklar. Itu di mana? Itu di luar di kamar aku. Oh, di dalam itu? Iya, di kamar aku. Kayak tek itu kan bunyinya. Ngapain juga itu apa? Lampu sekitar jam segini. Tapi lampunya nggak tetap ya, bunyi aja ya. Bunyinya aja gitu kan. Nah, ya udahlah anggap aja itu. Akhirnya aku bangun kan buat sholat, terus akhirnya aku matiin beneran lampunya. Aku matiin. Nah, waktu itu udah nih, besok aku mau cerita sama orang kiri kanan karena bahu masih kayak canggung kan teman-teman yang kiri kanan kamar. Tapi juga itu gue lihat di kamar aku itu masih belum ada orang, kayak kiri nggak ada, kanan aku nggak ada, atas nggak ada gitu. Temen aku itu kayak kelang 2 kamar dari kamar aku baru ada risi ya, bisi. Terus ya udahlah, lewat kan 1 hari. Besoknya lagi aku ngerasa kayak ada orang beneran, kayak orang jalan gitu, kayak gimana orang itu? Mau angkat tegak maju, gak mau paskibraka gitu loh di atas. Di atas di atas lantai aku tuh tek. Nah, kan canggung mau cerita sama temen kiri kanan nih, karena kamar aku itu di tengah gitu. Di atas itu kosong, kiri kanan aku kosong. Nah, temannya itu ada di kelang 2 kamar dari kamar aku. Makanya pas besok paginya tuh baru sadar kok pada jauh, tapi malam kayak ngerasa rame. Tapi gitu itu masih sendirian kan di kamarnya? Masih sendirian, teman kamar aku belum datang waktu itu. Nah, terus serem juga ya guys. Terus waktu itu malamnya nih, besok udah malam kan, dan malamnya itu aku ngerasa kayak orang ada yang jalan rame, kayak bunyi sepatunya itu kayak ngerasa banget kayak orang lagi paskibraka gitu kan, tup gitu. Nah, di atas itu ya? Di atas aku. Tapi di atas nggak ada orang. Nggak ada orang, tapi ya udah deh, anggap aja siapa gitu yang di bawah atau di mana gitu kan, masih positive thinking gitu. Terus bunyi nih dinding kayak bunyi orang ngetok, tok kayak apa ya, kayak kepala kejedot. Tapi di kiri kanan juga nggak ada orang gitu kan. Iya. Ada orang, aduh siapa nih? Terus takutan nih, mana juga malamnya itu bunyi kursi sama meja, kayak kursi atau meja ya gitu kan, diseret gitu. Itu bunyinya di mana itu? Di atas, tetap di atas. Tetap di atas ya? Tetap di atas. Nah, itu kan ya udahlah kan, karena udah terbiasa kali ya. Ya udah anggap aja ini rumahku rumahmu gitu kan. Ini rumahku rumahmu, udah biasa nganggap udahlah, ya udah kita nerima keadaan gitu kan. Nah, terus akhirnya besoknya tuh teman-teman udah pada mulai datang, udah terisi penuh tuh akhirnya kan asrama. Cuman ya suara itu tetap ada gitu. Nah, akhirnya
kegiatan asrama udah mulai juga. Udah mulai kan kegiatan asrama itu kayak subuh-subuh itu ada zikir bersama, ada sholat bersama gitu kan. Nah, terus itu kayak ada redup, kayak nggak terlalu tuh suara-suaranya nggak terlalu, tapi memang tetap ada. Nah, terus di suatu ketika itu ada satu malam aku tuh ngerasa aku tuh udah tidur nih. Biasanya kan nggak pernah itu tidur jam 9, tapi kali ini aku tidur jam 9, udah tidur tapi kebangun tuh di jam 2 malam itu. Aku kebangun kayak ngerasain ada yang ngetok pintu. Bunyi ngerasa banget aku tuh bangun karena ada temen yang ngetok pintu. Mungkin ada apa-apa kan malam-malam apa-apa. Udah dia akhirnya aku keluar. Pas aku keluar itu sama sekali nggak ada orang gitu. Itu teman kamu sudah ada belum? Udah ada, tapi dia tidur pulas, tidur gitu kan. Ya udahlah, anggap apa gitu kan, kamar lain mungkin. Tapi nggak cerita ya sama temennya? Nggak cerita, emang nggak. Ya udah kan gak enak udah tidur gitu kan. Nggak aku bangunin. Nah terus udah waktu aku tutup pintu, aku mau tidur lagi. Tidur tuh kan itu sekitar jam 1. Nah sekitar jam 2 nya itu aku kebangun. Mata aku kebangun gitu kayak ada lagi orang yang ngetok pintu. Nah di situ aku nggak bisa mau ngelihat lagi tuh di pintu itu ada siapa kan. Karena jam 1 itu ngetok, terus nggak ada orang. Terus jam 2 ngetok lagi, mungkin ada apa-apa kan gitu kan. Mau bangun itu badan aku tuh nggak bisa bangun. Seperti kayak ketindihan ya. Mana sesekan, nggak apa ya, kayak ada orang nindi di dada gitu. Nah terus itu udah kan aku baca-baca nih masih aku susah banget gitu kan, mau bangun aja susah gitu. Nah terus aku teriak lah sama temen aku yang samping aku itu. Aku bilang, Hana namanya, Hana tolong. Aku bilang gitu kan, teriak nama dia. Sama sekali dia nggak ada respon sama sekali. Padahal aku kedengeran ya gitu ya. Padahal udah kayak udah full nih, volume udah full buat teriak gitu kan, masih aja nggak kedengar dia. Ya Allah, aku baca ayat kursi lah apa sambil itu kan. Akhirnya aku menjamin mata buat sambil gerakin badan itu menjamin mata. Nah waktu aku menjamin mata itu kayak stand part itu kayak apa ya, gitu langsung ada gambaran. Gambaran kayak mimpi dalam mimpi, gimana sih? Kayak ada gambaran gitu. Aku sadar, cuman kalau waktu aku menjam, orang bilang itu urep-urep apa ya? Nah terus waktu aku nutupin mata itu, waktu aku menjamin mata kayak ada gambar doang, nggak ada orang gerak-gerak tuh, nggak ada, cuman gambar gitu kayak sketsa gambar. Nah waktu itu di gambar aku tuh ada cewek pendek, nggak terlalu tinggi, pendek, pakai baju putih panjang gitu. Rambutnya itu di depannya pendek, belakangnya panjang. Belakangnya panjang gitu kan. Nah itu dia tuh bawa meja makan jati yang gede itu ya. Dia seretnya itu kayak ngebelakangin gitu. Di belakang jadi seperti ini tuh, di belakang seperti ini ya. Dia kayak bawa gerobak. Gerobak gitu. Nah dia seretin gitu, gede banget dari badan dia, jauh gedenya. Tapi dia keseret sama itu meja. Terus kayak dia keliling nyari meja itu, ngetarikin meja itu. Terus tuh di suatu ketika kayak ada lagi gambaran itu. Gambarannya itu di tembok putih, bersih banget tembok putih. Ini ada dia, ini tuh meja di belakang dia, kayak mungkin apa itu terakhir kali mungkin, itu kan mungkin nggak tahu apa, pokoknya ke di sana. Nah itu tuh aku tuh kayak apa ya, waktu ketika itu tuh langsung kebangun kan, takut itu langsung, bukan bangun sih, bukain mata karena badan aku masih nggak bisa gerak nih. Segera pas aku bukain mata itu spontan kayak dia duduk di bawah kaki aku, di pojokan kasur, bawah kasur. Nah itu kan, itu beneran gak ya dia itu duduk? Ngeliat gimana ya, kalau ngelihat emang ada orangnya itu nggak ada. Dia tuh kayak badannya tapi tembus badan dengan yang di belakang. Aku masih ngeliat pintu di belakang dia itu, masih ngeliat pintu kayak hologram gitu. Nah di situ terus kata ya Allah, ngapa dia di sini jauh-jauh gitu kan. Terus menjamin mata lagi, tetap baca ayat kursi. Akhirnya ngemaksain badan buat gerak kiri kanan gitu. Akhirnya pas bisa aku langsung belok ke dinding, ngadap dinding, langsung tidur. Udah maksain buat tidur, ketakutan. Tapi itu udah bisa ya. Nah udah bisa. Terus kenapa bisa kejadian itu?
sebelumnya itu ada teman aku yang cerita gitu juga. Dia cerita nggak bisa tidur, dia nggak karena dia mungkin ketakutan ya, jadi dia nggak bisa tidur sama sekali sampai dia itu pindah kamar, dari kamar dia pindah ke kamar sampingnya, teman aku juga sampingnya. Nah terus karena dia cerita gitu, aku sebelumnya itu bilang gini, kalau mau cerita jangan ke anak ini takut, aku bilang gitu kan. Cerita sama aku, kayak apa ya, kayak aku tuh ngerasa sok jagoan juga lagi kan kalian di situ. Nah terus waktu aku ngomong gitu malamnya kejadian, itulah makanya aku ketindihan juga malamnya gitu kan, karena nantang ya. Makanya mungkin kalian jangan pernah ngomong gitu kan, jangan pernah kalau nggak sanggup gitu kan. Nah jadi mungkin gitu, udah aku cerita sama teman-teman juga, teman kamar aku cerita kalau aku kejadian itu semalam. Tapi teman kamar aku itu nggak percaya. Udahlah, lu ngada-ngada, nggak usah nakut-nakutin gua, katanya gitu kan. Ih seriusan, aku aku cerita beneran ada. Dia tetap nggak bilang nggak ada, nggak tahu gitu katanya. Udahlah, kamu jangan ngomong gitu katanya. Nah nggak jauh kelang berapa hari, mungkin semingguan, dia juga yang diketokin pintu. Dia diketokin pintu. Nah tok-tok, tapi yang ini jelas dia manggil nama Hana. Dipanggil ya berarti ya. Kalau aku kan cuma diketokin pintu kan, ini panggil Hana tuh, guys. Dia kayak Hana tok-tok. Dia pikir temen aku yang kayak kamahnya yang arah belah sana lah, ada kamar temen juga. Nah dia pikir dia kenapa malam-malam ngetok, emang si anak itu suka begadang, suka itu. Jadi dia buka pintu, nggak ada sama sekali orang di situ. Kaget lah ya. Dia karena itu posisinya jam 1 malam, karena dia udah kebangun, mungkin anaknya juga religius kan, anaknya kayak taat dengan agama gitu loh. Jadi dia sholat tahajud lah di malam itu. Mungkin kalau aku udah kayak gitu nggak bakalan tidur langsung diselimutin kan. Nah dia sholat tahajud di situ. Habis dia sholat selesai itu ada lagi yang ngetok pintu manggil Hana. Waktu dia sholat nggak ada. Nah pas dia ngetokin pintu itu tetap lagi nggak ada. Ya udah dia tidur, mungkin ceritanya Dwi bener katanya gitu kan. Ceritanya Dwi bener. Dan akhirnya dia tidur, tapi dia nggak ngerasain ketindihan itu, nggak ada ngerasain, dia cuma ngerasain ada yang ketokin pintu. Nah akhirnya dia tidur, besok paginya dia cerita, tuh kan nggak percaya sih sama aku bilang gitu. Nah waktu aku cerita di malam aku ketindihan itu, ternyata teman-teman aku itu waktu aku ngelihat gambaran, teman-teman aku semua itu bilang, di malam itu juga, semalam itu aku dengerin suara orang nyeret meja itu semakin keras, makin kayak sama ya berarti dengan gambaran itu ya. Gambaran itu, aku nggak dengar suara meja itu, teman-teman semua pada dengar, dan itu suaranya kayak beda dari yang sebelumnya, kayak seretannya itu semakin kuat gitu kan. Nah terus akhirnya ngelapor lah, kayak cerita sama pembina yang jaga kami kan gitu. Bercerita kata kami, kenapa gini, gak ada, mungkin firasat aja teman di atas lagi belajar. Terus kami bilang gak mungkin lah belajar jam segitu, bilang gitu kan. Gak ada lah itu. Terus ada yang teman samping Kasra itu, kakak itu ya kejedot pintu ya, tiap pintu kejedot dinding ya kepalanya tiap malam kok, kayak dindingnya kejedot dulu, terus dia bilang gitu kan. Terus itu, oh iya kepala kakak kejedot terus ya tiap tidur. Padahal itu bukan dia aja yang ngerasain, semua kamar juga ngerasain kalau ada kejedot gitu. Kakak tidurnya katanya kenceng banget sampai kejedot terus, itu gak bocor kepala gitu kan. Terus dia nggak takut kan, kakaknya bilang gitu. Nah udah akhirnya akhir itu ya udah ngerasain, udahlah biasa aja, ini tempatmu juga gitu kan, bergantung aja sama-sama gitu. Nah waktu aku pulang, waktu selesai asrama nih, udah selesai asrama kan pulang. Pas pulang ke rumah aku nggak cerita apa-apa sebenarnya, ke orang tua nggak cerita, tapi orang tua bilang, kamu ngerasain ada yang aneh nggak di asrama gitu. Terus gue nggak cerita nih, tetap nggak cerita. Terus aku cuma nanya, emang kenapa, bilang gitu kan. Emang kenapa itu waktu ibu nganter kamu itu ada insiden guys. Ya gitu. Ayo melompat. Ya lanjut. Terus waktu ibu aku bilang
emang ada apa gitu, kamu ngerasain apa? Nggak ada apa-apa, gue bilang gitu kan. Udahlah, nggak ada apa-apa. Terus itu waktu ibu nganterin kamu, salah satu satpam di sana yang yang agak itu katanya adik kan, ada bapak satpam. Salah satu satpam di sana bilang, nanya, Bu, anaknya bisa nggak udah pernah kesurupan atau apa gitu. Terus ibu aku bilang nggak pernah, nggak bisa lihat juga. Cuman nih anak selalu kalau ke suatu tempat itu, gue tuh sering ngomong nggak enak kan tempat ini, kayaknya ada gitu kan. Nah, ibu aku tuh emang nggak selalu nggak percaya gitu. Oh, kayak satpamnya bilang, oh ini anak kak, katanya gitu. Dia ngomong tapi nggak ada aku, ngomong cuman satpam sama ibu aku aja. Biar mungkin nggak takut ya, biar nggak takut. Nah, terus dia nanya gitu. Terus ibu aku nanya ke satpam itu, emang kenapa, ada apa di sini? Biasalah Bu, kan asrama, katanya gitu. Ibu aku udah bilang, oh iyalah tahu kan gitu. Berarti sudah dikasih tahu ya. Dikasih tahu sama satpamnya itu. Di sini jadinya di atas itu ada cewek, katanya gitu. Ada cewek. Nah, emang sedikit jahil tapi nggak bakalan ganggu banget sih, cuman jahil aja. Kalau sampai ngemasukin orang itu belum pernah, udah nyata. Pernah, tapi kayak mungkin emang si anak ini udah terlewatan jahil juga kayaknya itu kan. Nah, nggak bisa didengerin. Tapi kalau bisa kayaknya nggak bakalan kalau ini anaknya jahil juga. Terus makanya ibu aku tuh bilang, ini tempat kamu, tempat dia itu sama. Jadi sama-sama jaga rumah, jangan sampai kotor gitu katanya kan. Nah, terus ada cewek katanya gitu, agak pendek, kata satpam itu cerita sama ibu aku. Tapi ibu aku tuh nggak bilang, cuman dia tahan aja waktu aku pulang dari asrama, udah selesai nggak asrama lagi, ibu aku cerita gitu. Terus aku langsung bilang, aku pernah ketindian kok, aku pernah dikasih gambar kok. Terus ibu aku tuh belum kasih tahu nih, awalnya belum kasih tahu kalau emang ada satpam si cewek itu ya. Cewek itu cuman ibu aku cuman batas bilang ada cewek gitu kan. Terus aku bilang gini, iya emang ada cewek, agak pendek, rambutnya pendek depan tapi segi belakang panjang, bilang gitu, pakai baju putih. Terus ibu aku langsung bilang, oh sama yang dibilang satpam, katanya gitu kan. Karena kaget lah ya kok sinkron gitu. Ya udah, lain kali kalau ada apa-apa jangan sok-sokan, kata ibu aku bilang gitu aja. Udah akhirnya, oh jadi kayak sadar gitu kan. Sampai kayak dikasih gambar aja, kok bisa gue dikasih gambar gitu. Mungkin ya dia tuh cuman mau ngasih tahu bahwa dia tuh ada di sana. Iya mungkin gitu. Mungkin pesannya ya di mana tempat orang jangan nantang lah gitu aja. Mungkin. Saling menghargai lah ya. Saling menghargain aja, jangan nantang. Untung cuma dikasih gambar. Gimana kalau emang dikasih tunjuk? Benar juga sih. Sudah kejadian itu sudah nggak ada lagi ya? Saat itu sih ya udah nganggap udah biasa aja, sudah kebiasa lah ya. Biasa sampai akhirnya pulang dari asrama juga udah kosong aja, nggak ada kejadian apa-apa itu, nggak ada. Baik pemirsa, jadi yang dapat saya simpulkan dari cerita Dwi ini, mulai dari study tournya itu, hargailah seseorang meskipun dia ada di dunia lain maupun dunia yang nyata kita ini, saling menghargai seperti kan. Kita hidup berdampingan. Jangan sampai kita kelewat batas dan melanggar aturan-aturannya seperti itu. Dan kesimpulan saya tentang di asrama itu, kemungkinan besar dia itu hanya ingin mengasih tahu misalnya kalau dia itu ada di sana. Oh ya, ini buat teman-teman yang mempunyai cerita misteri ataupun pernah mengalami kejadian yang aneh ya, boleh nih DM kami atau komen, kita collab barangkali kita ceritain nih di sini kan. Berbagi cerita, berbagi pengalaman seperti itu kan. Tidak ya, sampai sini saja. Jangan lupa like, komen dan